Tuah yang terkandung dalam suatu benda itu bisa berasal dari banyak hal. Bisa berasal dari energi alam, bisa berasal dari tulpa atau energi manusia, bisa juga berasal dari kodam. Apapun sumbernya, mau itu energi alam, mau itu tulpa, mau itu kodam, tuah tetaplah tuah yang bisa dirasakan atau dinikmati oleh si pengguna benda tersebut. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu 21 Juli 2024 jam 18.30, kita sedang melayani klien nomor 9561. Beliau menerawangkan sebotol minyak. Minyak ini Mbah Wira tidak tahu asalnya dari mana, belinya di siapa, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Minyak ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Metode vibrasi energi sangat baik untuk membedakan atau mengklasifikasikan apakah benda itu bertuah atau tidak bertuah. Nah, untuk benda dari klien nomor 9561 ini bertuah. Nah, selanjutnya kita perlu mencari tahu tuah itu asalnya dari mana, kan gitu. Maka digunakanlah pengamatan lebih lanjut. Nah, energi yang ada pada suatu benda umumnya atau lazimnya itu berasal dari tiga hal. Yang pertama adalah energi alam, yang kedua adalah energi manusia, dan yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya kodam. Nah, yang pertama dulu kita bahas satu-satu dari energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Yang pertama, masuk sendiri secara otomatis. Misal, karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minyak itu adalah bahan-bahan yang dari alam memang secara alamiah bagus untuk menyimpan energi. Misalnya seperti minyak kelapa nunggal misalnya. Itu udah secara alami memang bagus untuk menyimpan energi ASEAN. Kemudian yang kedua, bisa masuknya itu disengaja ya, dimasukkan oleh manusia dengan beragam ilmu. Misalnya Aji Coroko Sungsang atau mantra yang semar. Nah, untuk benda dari klien nomor 9561 ini kalau menurut Mbah Wira itu mengandung energi alam yang bagus, yang positif ya. Jadi ketika dirasakan itu energinya itu masih wungkul, masih padat. Hal ini mengindikasikan ya bahwa energi yang ada pada benda dari klien 9561 ini belum diklasifikasikan atau belum dikhususkan menjadi tuah tertentu. Jadi masih bersifat global, bisa digunakan untuk tuah apapun itu bergantung niat penggunanya. Misal, saya berniat menggunakan energi yang ada pada minyak ini untuk energi pengasihan misalnya, itu bisa. Misal, saya ingin menggunakan energi yang ada pada minyak ini untuk tuah proteksi atau keselamatan jaga diri saya misalnya, itu bisa. Misal lagi, saya ingin menggunakan energi yang ada pada minyak ini untuk penglaris dagangan saya, itu juga bisa. Jadi masih wungkul, belum terkhususkan atau belum terspesifikasi menjadi tuah-tuah tertentu. Kita lanjut. Energinya kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 60. Tapi energi ini sudah aktif. Artinya ketika Anda berniat menggunakannya maka tuah itu langsung otomatis jalan. Terlepas apakah Anda bisa merasakan tuahnya atau tidak itu lain perkara ya. Jadi energinya aktif. Artinya energi itu siap dipakai. Ketika Anda menggunakannya dia langsung jalan. Terlepas terasa apa enggak, karena terasa apa enggak itu udah beda urusan, itu udah bukan lagi ranahnya energi. Kalau energi ada maka dia sudah pasti nyetrum. Tapi kerasa nggak setrumannya itu? Nah, itu kan masing-masing orang kan memiliki ambang toleransi yang berbeda-beda. Nah, sama tuah pun juga demikian. Ketika energi itu aktif maka tuah itu dapat jalan. Cuman kerasa apa tidak itu tiap orang memiliki batas ambang toleransi yang tidak sama. Sama seperti lampu. Ketika ada listriknya lampu itu sudah otomatis nyala. Tapi terang apa enggak, kurang terang apa enggak, nah itu tiap-tiap manusia punya batas ambang toleransi sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya. Nah, energi ini bisa habis Pak. Kalau menurut Mbah Wira ya, bisa habis.
kecuali Anda merecharge-nya. Ya, dengan cara apa? Mbak Wira nggak ngerti, itu yang paham ya praktisi yang menjual benda ini ya. Jadi Anda perlu komunikasi tuh dengan pembuatnya, bagaimana cara mempertahankan energi pada benda ini agar tetap baik. Macam-macam caranya, ada yang diwirit ya. Mbak Wira punya tuh minyak yang kalau untuk merecharge energinya atau memperkuat energinya itu dengan cara diwirit. Ada lagi yang dibakarkan dupa di rabun namanya, yaitu juga ada. Misalnya minyak Mariaban ya, atau minyak bintang itu di rabun. Jadi masing-masing minyak itu bergantung cara perawatannya itu bergantung metode pembuatannya itu seperti apa gitu ya. Baik, itu untuk minyaknya ya, untuk energi alam sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita yang kedua, yaitu di energi manusia. Energi manusia atau tulpa pada benda ini itu nggak ada. Jadi udah Mbak Wira periksa, Mbak Wira cari, ternyata tidak ditemukan. Yang ketiga yaitu energi dari entitas astral yang namanya khodam. Nah, untuk energi dari entitas astral pada minyak dari klien nomor 9561 ini juga nggak ada. Jadi Mbak Wira tidak menemukan keberadaan entitas astral pada minyak ini, kayak gitu. Nah, untuk memperkuat apakah betul memang minyak yang tidak berkhodam, Mbak Wira melakukan pengecekan ya secara visual. Jadi Mbak Wira berusaha mencari tanda kehadiran suatu entitas astral dalam benda bertuah. Jadi melalui visual ternyata juga tidak ada. Yang terakhir Mbak Wira melakukan pengecekan secara injeksi energi, itu juga tidak ada atau tidak ditemukan gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk terawangan benda dari klien 9561. Harusnya untuk paket hemat 100.000 itu dapatnya cuma ketikan ya. Tapi nggak apa-apa, Anda saya beri bonus berupa audio. Harapan saya adalah bisa lebih jelas sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbak, ini ada khodamnya apa enggak, Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer, Mbah, untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbak, kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.